Hai, saya Rahmat Winardi, salah satu students pada Learning Track Microsoft Productivity dalam program studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bersama dengan PT Microsoft Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan serta menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams sebagai salah satu sarana pembelajaran jarak jauh yang efektif. Langsung saja, untuk mengetahui caranya, kita simak video demonstrasi berikut ini. Baik, langkah pertama adalah kita membuka dulu aplikasi mesin pencari yang ada pada personal komputer atau laptop kita. Ya, kita bisa gunakan Microsoft Edge, kita bisa gunakan Google Chrome, atau kita bisa gunakan aplikasi mesin pencari lain yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi atau data di internet. Langsung saja, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Kita akan ketikkan kata kuncinya, dan ini Microsoft Teams. Kita tekan Enter. Setelah itu akan muncul beberapa tautan yang menunjukkan hasil pencarian dan kita akan klik tautan ini untuk bisa masuk ke dalam Teams versi web. Pada laman ini nanti ada beberapa pilihan. Pilihan pertama kita diberikan pilihan untuk membuat akun pada Microsoft Teams. Kemudian ada juga pilihan untuk mengetahui layanan-layanan apa saja yang disediakan oleh Microsoft. Dan ada tombol untuk masuk ke dalam Teams versi web, serta kita bisa mengunduh atau mendownload Teams versi desktop. Karena pada video demonstrasi ini kita akan menitik beratkan pembahasan pada Teams versi web, maka kita akan klik tombol ini. Sebelumnya, saya telah memiliki satu akun yang telah masuk ke dalam Teams. Akun tersebut sudah disediakan oleh Microsoft melalui komunitas Mari Belajar. Dan kita asumsikan saja, komunitas Mari Belajar adalah perguruan tinggi yang membeli lisensi Microsoft for Education yang diberikan kepada saya selaku mahasiswanya. Kemudian kita klik saja tombol sign in ini. Kita akan tunggu ya Microsoft Teams ini. Tampilan awalnya ketika Microsoft Teams telah berhasil dimuat akan muncul logo Teams seperti ini. Dan tampilan utamanya adalah seperti ini. Sesuai dengan namanya, Teams ketika muncul adalah beberapa Teams yang telah ada. Namun jika kita belum memiliki Teams, kita diberikan dua pilihan, bergabung dengan Teams melalui kode atau kita membuat Teams sendiri. Sebelum kita menjelajah lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu beberapa menu dan tampilan yang ada dalam Teams versi web ini. Pertama, dari pengaturan akun. Ya, kita bisa mengatur akun kita melalui tombol ini, dan kita juga bisa mengatur Teams melalui ellipsis ini. Kita bisa mengatur keyboard shortcut, kemudian juga kita bisa memberikan pengaturan tambahan, dan tentunya kita bisa mengunduh Teams versi desktop maupun versi mobile. Jadi Teams juga bisa diunduh pada handphone. Di sebelah kiri kita akan menemukan menu bar ya. Ada activity yang akan menunjukkan notifikasi selama kita menggunakan Teams, kemudian ada chat untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada dalam Teams ini. Kemudian ada Teams yang akan menunjukkan tab Teams ini ya, nanti akan kita buat. Kemudian ada kalender, ada calls, dan beberapa aplikasi yang disediakan oleh Microsoft, serta tentunya tombol bantuan agar kita bisa mengeksplorasi Teams lebih jauh. Selain itu, karena kita telah terdaftar dan memiliki lisensi, baik untuk Microsoft Business ataupun Microsoft for Education, kita bisa menggunakan layanan Microsoft 365 yang lain, yang terintegrasi secara online. Ya, kita bisa menggunakan Word secara online, kita bisa menggunakan Excel secara online, dan lain sebagainya yang tertera pada tampilan ini. Ya. Oke, berikutnya kita langsung saja akan mencoba membuat tim. Saya sudah membuat suatu skenario di mana saya ditugaskan oleh seorang dosen untuk membuat tim sebagai pengganti kelas tatap muka. Ya, jadi Teams ini akan berfungsi sebagai kelas virtual. Kita akan klik tombol Create Team, ya, dan kita pilih From Scratch, supaya kita bisa mendesain Teams ini secara manual. Kita klik From Scratch, dan kita atur Teams-nya dalam keadaan private, atau tidak bisa diakses oleh orang lain, sehingga kita tidak mengizinkan mahasiswa atau bahkan orang lain untuk masuk ke dalam Teams ini.
Setelah itu kita berikan Teams-nya nama sesuai dengan mata kuliah. Contohnya mata kuliah itu adalah mata kuliah Hukum HAM ya, dengan deskripsi semester Gasal tahun ajaran 2020/2021. Jika dirasa sudah cukup, tidak memerlukan perubahan, kita klik tombol Create. Setelah itu Teams akan membuatkan tab baru untuk kita ya, dan kita akan diminta untuk menambahkan siapa-siapa saja mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam Teams ini. Kita mulai dari abjad A. Saya akan masukkan Adele. Saya juga akan masukkan Alex. Saya akan masukkan Ayu. Dan saya akan masukkan Archie. Kemudian ada mahasiswa lain, misalnya saya akan masukkan Diego, kemudian Dewanda, dan Dewi. Ya. Kemudian kita tambahkan satu orang lagi, mungkin kita tambahkan huruf R. Kita akan pilih Robbins untuk masuk ke dalam Teams ini. Ya. Misalnya ini adalah nama-nama mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Hukum HAM. Ya. Ketika sudah cukup, dipastikan sudah semua masuk, disisipkan di sini, kita tinggal klik tombol Add. Kemudian kita harus pastikan terlebih dahulu mahasiswa yang hadir dalam Teams ini atau masuk ke dalam Teams ini berstatus sebagai member, bukan sebagai owner. Sebab jika berstatus sebagai owner, maka keadaan Teams bisa diubah atau diatur ulang oleh mahasiswa itu. Ya, karena di sini semua sudah berstatus sebagai member, maka kita tutup, klik close, dan kita akan lanjut pada tugas berikutnya, yakni membuat pengumuman. Untuk membuat pengumuman, caranya adalah kita mengklik New Conversations. Ya, kemudian kita pilih format. Kita pilih drop down ini dan pilih announcement. Ya, kita beri judul pengumumannya, misalnya kita tulis saja pengumuman. Kita beri subjudulnya perkuliahan pertama secara daring. Isi pengumumannya adalah ikuti pertemuan pertama, misalnya. Mohon maaf. Ya. Kita bisa buat ini menjadi bold, ya. Bisa diatur, disesuaikan. Dibuat italic juga bisa atau diberi underline. Namun untuk menegaskan kita berikan tampilan bold. Ya. Setelah itu juga kita bisa sesuaikan untuk kolom pengumuman ini, diberikan tampilan yang menarik, atau bahkan kalau perlu diberikan background image yang sesuai dengan konteks pengumuman yang kita buat. Jika dirasa sudah cukup, kita tinggal unggah, kita klik send, dan secara otomatis forum pengumuman ini atau tampilan ini, ya, postingan yang telah kita unggah ini akan muncul pada masing-masing akun students yang tertera dalam tab general atau yang ada dalam kelas Hukum HAM ini. Ya, dan itu akan muncul pada notifikasi di kolom activity ini, di menu activity ini. Berikutnya kita akan adakan pertemuan pertama secara daring menggunakan fitur Meet yang ada dalam Microsoft Teams ini. Ada dua cara, kita bisa mengadakan pertemuan secara langsung, instant meeting, atau kita bisa menjadwalkan dengan schedule meeting. Namun untuk mengefisiensikan durasi video ini dan juga menyingkatnya, maka saya akan memilih instant meeting saja. Ya, kita klik Meet dan kita personalisasikan dulu apakah ingin diaktifkan kameranya atau tidak, kemudian mikrofonnya diaktifkan atau tidak. Untuk sementara ini kita nonaktifkan semuanya. Jika sudah siap, kita klik tombol Join Now. Kita akan tunggu, dan ini adalah tampilan pada saat kita mengadakan pertemuan atau meetings pada Microsoft Teams versi web. Kita bisa menyalin linknya untuk dikirimkan kepada students, mahasiswa yang bersangkutan, atau kita bisa meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk hadir dalam meeting ini. Klik Show Participant, kemudian ke arah ellipsis ini, dan minta Alex untuk hadir dalam meeting ini. Klik Ask to Join. Atau jika kita ingin mengundang Adele menggunakan tautan yang telah disalin tadi, kita bisa send a quick message, kemudian tempelkan tautan yang sudah disalin, kemudian kirim. Ya.
Oke, itu adalah dua cara agar mahasiswa bisa masuk ke dalam Teams ini dan menghadiri pertemuan pertama kita. Berikutnya, layaknya aplikasi pertemuan virtual lain, kita juga bisa melakukan perekaman dalam pertemuan ini ya, dengan cara membuka ellipsis ini dan menekan tombol atau fitur Start Recording. Ya, perhatikan tombol berikut, ya, ada tampilan seperti ini. Jika masih berwarna putih keabu-abuan seperti ini, maka pertemuan belum direcord, belum direkam. Tetapi jika sudah berwarna merah dan muncul notifikasi seperti ini, maka pertemuan tersebut sudah direkam atau sudah direcord. Kita bisa tutup dialog box ini dan kita laksanakan meeting sebagaimana biasanya. Ya, kita berikan waktu sedikit ya jeda untuk merekam supaya tidak terlalu pendek rekamannya. Saya akan jelaskan kemana rekaman ini akan keluar, serta apa saja keunggulan dari rekaman ini. Pertama, rekaman ini akan muncul pada kolom rekaman ya, kolom rekaman yang ada dalam pertemuan ini. Karena nanti pertemuan ini akan memiliki kolom tersendiri dan di bawahnya terdapat dua komentar. Dua komentar itu adalah attendance report-nya, daftar hadir siapa saja yang menghadiri pertemuan ini, dan juga hasil rekaman dari pertemuan ini. Jadi, dosen atau asisten dosen dari mata kuliah ini tidak perlu repot-repot lagi membuat formulir untuk mengisikan daftar hadir, ya, karena akan otomatis direkap oleh Teams. Dan juga tidak perlu repot-repot mengirimkan rekaman video dari perkuliahan atau pertemuan pertama ini kepada masing-masing mahasiswa. Sebab mahasiswa dapat mengakses video tersebut, rekaman video tersebut dalam SharePoint. Oke, saya rasa cukup. Kita akan akhiri pertemuannya dan kita akan lihat bagaimana tampilan setelah pertemuan ini selesai. Ya. Jika kita lihat, ini adalah kolom pertemuan yang kita atur. Ya. Kita sudah mengadakan meeting secara instan tadi. Ya. Kemudian di sini ada attendance report. Ini bisa diunduh oleh dosen maupun asisten dosen yang mengadakan pertemuan. Ya. Bentuknya adalah format file Excel. Ya, dalam format .csv, yang mana dalam file tersebut mendeskripsikan secara jelas gitu ya, rangkuman pertemuan pada hari ini, dimulai pada pukul berapa, berakhir pada pukul berapa. Termasuk di dalamnya adalah siapa saja pesertanya, kapan peserta itu masuk, dan kapan peserta itu keluar. Jadi semua rangkumannya secara mendetail telah masuk dalam attendance report ini. Kemudian untuk mengakses video pembelajarannya atau video pertemuan tadi, mahasiswa bisa langsung mengklik ya thumbnail yang ada di sini dan mereka akan diarahkan untuk masuk ke dalam SharePoint untuk bisa memutar video hasil pertemuan pertama. Mungkin itu yang dapat didemonstrasikan untuk video pertama kali ini. Bila ada kesempatan lain, kita akan demonstrasikan tentang bagaimana caranya mengassign tugas, menugaskan tugas ya bagi mahasiswa layaknya fitur-fitur yang ada dalam Google Classroom. Demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktikkan dengan baik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.